Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik tema 1 subtema 3. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 1 subtema 3 mengenai lingkungan dan manfaatnya. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Contohnya seperti ini. Ada ide pokok yaitu tanah liat banyak kegunaannya. Kemudian kalimat pengembangnya, tanah liat dapat digunakan untuk membuat batu bara, genting, dan gerabah. Kemudian tanah liat juga bisa digunakan untuk membuat keramik. Bahkan tanah liat bisa digunakan untuk menjadi camilan yang disebut dengan ampok. Nah, kemudian jika dijadikan paragraf seperti ini. Tanah liat yang ada di sekitar kita ternyata memiliki banyak kegunaannya. Tanah liat dapat digunakan untuk membuat batu bata, genting, gerabah. Tanah liat juga digunakan untuk membuat keramik, bahkan tanah liat bisa dibuat untuk menjadi camilan yang disebut dengan ampok. Jadi, ide pokok berada di kalimat utama, kemudian kalimat pengembangnya ditulis semua ya. Kelainan tulang. Ada 5 kelainan tulang. Yang pertama ada fraktura. Fraktura adalah patah tulang, yaitu kelainan tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dan ini gambar fraktura. Nah, di situ dapat dilihat ya, ada patah tulang. Kemudian ada osteoporosis. Osteoporosis itu adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan oleh kekurangan zat kapur di dalam tubuh. Ini adalah gambarnya. Nah, jadi yang sebelah kiri itu adalah yang normal, kemudian yang di sebelah kanan itu yang mengalami pengeroposan. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis itu adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Nah, kalau kita itu sering sebutnya itu bungkuk. Nah, seperti ini. Yang gambar C itu ada yang kifosis. Kemudian ada lordosis. Lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Kemudian ada skoliosis. Skoliosis itu tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, lordosis itu adalah terlalu ke depan, kalau skoliosis itu terlalu ke kanan. Nah, ini untuk kifosis, lordosis, dan skoliosis bisa disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Jadi, ketika siswa-siswi semua belajar, maka posisi duduknya harus benar ya, agar tidak terjadi kelainan tulang. Selanjutnya ada kelainan otot. Ada 5 kelainan otot. Yang pertama ada hipertrofi, kemudian ada atrofi, kemudian ada kaku leher atau stiff, kemudian yang keempat ada terkilir, kemudian ada tetanus. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini jadi memiliki ototnya jadi besar. Nah, itu hipertrofi. Selanjutnya ada atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Dan ini gambarnya. Jadi, ototnya mengecil dan lemah. Kemudian ada kaku leher atau stiff. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak tiba-tiba. Nah, jadi seperti ini.
Selanjutnya ada terkilir. Terkilir itu adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Nah, ini terkilir. Ada yang pernah terkilir? Semoga tidak ya. Kemudian tetanus. Tetanus itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang. Nah, seperti ini. Cara mencegah kelainan organ gerak. Untuk mencegah kifosis, lordosis, dan skoliosis dengan melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan tubuh yang salah. Misalnya, cara menulis dan duduk yang salah. Jadi, kita itu harus berusaha untuk menulis dengan benar, jadi dengan cara duduk yang benar. Kemudian, agar terhindar dari osteoporosis, dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Selanjutnya ada kondisi geografis bangsa Indonesia. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi penduduk. Yang pertama, perairan Indonesia menghasilkan komoditas yang sangat berharga seperti ikan, rumput laut, kerang mutiara, serta mineral dan bahan tambang. Kemudian, pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial penduduk. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun dengan warga asing. Kemudian, terjadi pembaruan, percampuran, atau peleburan nilai budaya antar pulau dan antar negara. Keragaman budaya. Kondisi geografis berupa kepulauan mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Ciri keragaman budaya dilihat dari suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, dan keragaman seni dan budaya. Kemudian di sini ada komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Sesuai dengan penampilannya, komik dibedakan menjadi 3, yaitu komik strip, komik buku, dan komik humor. Komik strip terdiri atas beberapa gambar saja, tetapi isinya mengungkapkan gagasan utuh. Nah, komik strip ini bisa kita temui di majalah anak atau surat kabar. Nah, komik buku itu dikemas dalam bentuk buku yang menampilkan suatu cerita utuh. Kemudian ada komik humor. Komik humor adalah komik yang isinya menampilkan sesuatu yang lucu. Komik berdasarkan jenis ceritanya, komik dibagi menjadi 4. Ada komik edukasi yang berisi berbagai info sains menarik yang dikemas dalam bentuk komik. Kemudian ada komik promosi, yaitu komik yang digunakan untuk promosi sebuah produk. Kemudian ada komik silat, yaitu komik Indonesia yang memiliki latar belakang tema silat. Kemudian komik wayang, yaitu komik ciri khas Indonesia yang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktu dan membantu orang tua di rumah. Terima kasih banyak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.